Lelaki ini menarik palu dari tasnya untuk menghancurkan kepala Buddha yang sangat berharga di depan para ahli barang antik. Dari gambar naganya, yang kiri mirip lebih kayak cacing dibandingkan yang kanan yang lebih hidup. Dan Yuan menilai barang itu dari masa Qianlong. Namun itu adalah tiruan dan tidak terduga walaupun suka mabuk jawabannya benar. Tangan Yuan dikeplek dengan palu. Namun dia menahannya karena Yuan tahu ada benda rahasia yang ayahnya sembunyikan di dalam piring perunggu itu. Namun ada segerombolan orang langsung mengejarnya. Begitu juga Buran yang sudah mengikutinya. Ini keretanya penuh sekali ya, kirain cuma di perindavan yang penuh. Buran mengejar Yuan. Mereka berdua membutuhkan petunjuk dari masing-masing bagian cermin. Dan Buran sudah memecahkan kodenya. Tiba-tiba datanglah salah satu cecunguk yang mengganggu Yuan hingga cerminnya terlempar dan pecah. Beruntung Yan datang dan mengambil pecahan cermin itu dan kemudian mereka kabur dengan kereta. Yuan walaupun suka mabuk, dia cerdik karena sempat memfoto petunjuk yang ada di kain. Dan Buran juga sudah memiliki 2 petunjuk. Di kereta ternyata mereka berdua bertemu dengan Fugui yang sedang main gaple. Namun Fugui berdrama kalau dia korban kekerasan keluarga. Fugui bilang kalau dia menjual cermin ke Shen, kawan baiknya, demi melindungi Yuan. Alah, itu alibi doang itu. Emang Fugui aja yang mata duitan. Kemudian Yan datang. Yan mencoba memecahkan kode dari cermin di pecahan yang satunya. Ada kalimat yang jika digabungkan menunjuk ke sebuah wilayah, yaitu Kampung Jiudo, dan diam-diam Fugui mengupingnya. Yan bilang aula pertemuan kekaisaran Bu Zetian ada di Luo. Kemungkinan kepala Buddha yang asli ada di sana. Fugui kemudian teringat ketika dia diberikan cermin oleh ayah Yuan, yaitu Xu Heping. Tiba di stasiun lain, Fugui tiba-tiba ingin membantu. Namun Yuan sudah tidak percaya karena Fugui hanya ingin duitnya saja. Lalu Fugui bilang tentang harimau jongkok dari Zeng dan dia bilang bahwa dia mengenalnya. Namun ternyata Zeng sudah wafat. Kemudian pesuruhnya bilang Zeng berpesan kalau ada yang mencarinya taruh saja koin di mulut naga kodok dan Yuan mencobanya. Biar makin keren berburu harta karun, Yuan memalak Fugui untuk makeover penampilan mereka, termasuk Fugui sendiri. Namun Yuan dan Yan meninggalkannya demi kelancaran misinya. Dan Yuan kembali ke kuil dan menemui uang sudah hilang dan dia bertemu dengan orang suruhan Zeng. Kemudian mereka pergi menaiki bus. Orang-orang Zeng mengira Yuan adalah orangnya Lao. Yang sudah mengambil dan memeras mereka. Namun Yuan bilang kedatangannya untuk penghormatan terakhir pada Bapak Zeng ini. Sampailah mereka di desa, namun Yao Boran juga sudah ada di sana. Yuan berpura-pura mereka saudara dari Nabi Adam. Seperti biasa, Buran menyogok Zeng muda ini yang ternyata anak dari Zeng yang sudah meninggal dengan barang antik. Dan giliran Yuan, dia bilang kalau Yan lah hadiahnya. Dan siapa yang gak seneng dihadiahi indukan gratis untuk berkembang biak? Akhirnya mereka berpesta untuk merayakannya. Sajian utamanya adalah cut pat kai panggang yang jelas tidak halal. Zeng muda bilang ada orang yang sebelumnya memberikan koin Lao dan setelah itu Zeng tua meninggoy. Lalu mereka akan dieksekusi dan beruntunglah datanglah seorang tamu dan ternyata dia adalah Fugui. Ternyata Fugui adalah kenalan baik dari Zeng muda dan melihat Yuan dan lainnya akan dieksekusi, Fugui bilang Yuan adalah anaknya. Begitu juga dengan Buron dan juga mereka mengaku sebagai anggota Lao. Namun Zeng muda menyadari mereka semua menipu dan segera akan dieksekusi. Fugui langsung bilang 100 juta sebagai gantinya jika bisa menemukan kepala Buddha yang asli.
Dan Yuan menambahi kalau Xu Heping bertemu dengan ayahnya dan petunjuk mengarah ke desa ini. Tanpa Yuan, maka Zheng muda ini tidak bisa menemukan kepala Buddha. Akhirnya Zheng muda melepaskan mereka semua. Mereka berpesta, dan di tengah pesta Zheng muda bilang kalau Xu Heping ke bukit bersama ayahnya, dan Zheng muda memberikan semua kunci hartanya sebagai bukti rasa sayangnya kepada Yan Yan. Lalu Yuan diam-diam pergi meninggalkan pesta disusul oleh Buran. Ada 12 ruang yang harus mereka cek. Kemudian mereka membaginya untuk mencari petunjuk. Buran menduga semua susunan benda antik di sana adalah sandi Morse lagi. Namun Xu Heping takkan membuat petunjuk yang sama, kata Yuan. Mereka mencoba merangkainya, lalu Yuan menyadari kalau petunjuk kali ini adalah papan catur yang merujuk pada pertandingan Cina melawan Jepang pada tahun 1993 antara Fu Qiuyuan melawan Honinbo Susai, dan menemukan sebuah kotak yang merujuk di posisi petunjuk berikutnya. Di pesta, Yan Yan harus menghadapi Zheng muda yang ternyata menyadari kalau Zheng muda sengaja membiarkan Yuan dan Buran menyelesaikan teka-tekinya. Benar saja mereka menemukan petunjuk sebuah gulungan. Lalu datanglah segerombolan orang dari luar dan terjadilah tawuran. Yan Yan menolong nenek Zheng, lalu nenek Zheng memberikan sebuah kendi kepada Yan Yan. Namun Zheng muda datang. Di tempat lain mereka berdua mencoba menganalisa gulungan, dan Yuan menyadari kalau gulungan itu menunjuk ke sebuah lokasi. Lalu Zheng datang dan menyandra Yan Yan. Zheng muda membawa mereka ke sebuah kuil yang memang berada di timur. Di sana terdapat peta yang terletak di sebuah meja yang terbuat dari batu. Yuan menyadari ada bagian yang hilang. Kemudian Zheng mengambil vas peninggalan ayahnya dan menaruh di meja peta itu. Dan kemudian Yuan melakukan. Mereka mencoba mengutak-atik vas itu dan terjadilah mereka masuk ke dalam lubang dan menemui sebuah ruangan lagi. Lalu tanpa disangka mereka menemukan kepala Buddha itu. Zheng langsung girang dan memerintah Buran dan Yuan untuk mengambilnya. Yuan merasa ada yang aneh dengan kepala Buddha karena wajahnya seperti Buddha Vaironoka. Namun Yuan menyadari ada simbol yang sama yang terletak di bagian patung, dan logo itu sama, yang berarti artinya mulut harimau dan bermakna jebakan Batman. Namun Zheng ngeyel aja, dan akhirnya mereka harus menghadapi Zheng yang gak beralis. Udah kayak Saiyan 3 aja ini ya. Zheng nekat mencopot paksa kepala Buddha. Dan Yuan mencoba merebutnya, namun dia gagal dan ditudung pistol. Tiba-tiba terjadilah penembakan. Tetapi Zheng-lah yang terjatuh karena tertembak. Fugui datang bersama anak buah Buran. Ternyata dia double agen. Dia adalah orang Lao dan ingin juga masuk pada Plum Blossom Fest juga. Namun Buran datang katanya untuk mengakhiri semuanya. Lalu ruangan di sana tiba-tiba runtuh. Ini walaupun ganteng kayak saya, bangke juga ini Buran. Yan Yan, Yuan, dan Fuki mencoba kabur. Namun selain kabur dari reruntuhan, mereka juga harus menghadapi anak buah Buran. Dan entah bagaimana Fugui bisa menggunakan pistol dengan sangat lihai. Buran jelas bisa keluar dari lokasi.
Akhirnya Yuan dan lainnya selamat. Walaupun dia menemui jalan buntu, Yuan menemui simbol yang artinya penyelamat yang dibuat oleh ayahnya dan mencoba menggali di bawah simbol itu. Yuan dan Yan Yan yang sedang sibuk malah Fugui ngeromet sendiri nggak jelas. Namun demikian dia berhasil melindungi Yuan dan ternyata Fugui telah tertembak oleh anak buah Buran. Dan sebelum meninggoy, Fugui mengingatkan jangan berurusan lagi dengan kepala Buddha. Kasihan juga ya si Fugui, tetapi ya udah terserah sutradara sih. Ruangan gua mulai runtuh bersama Fugui di dalamnya. Buran datang ke Lau yang ternyata dia adalah kakeknya. Lau bilang kalau saja dulu Yu Yicheng menyerahkan kepala Buddha pasti dia tidak akan dieksekusi. Yuan dan Yan Yan berhasil kabur, namun Yuan merasa aneh karena petunjuk ayahnya menuju ke lokasi itu. Namun dia juga mengingatkan kalau di sana ada jebakan, kan kayak bertolak belakang gitu ya. Di tempat lain upacara penyerahan segera dimulai. Buran datang ke acara itu karena berhasil Yao Buran diangkat ke Plum Blossom Fam. Kakeknya Yao Lai menemukan bersama Chu Yicheng, kakek Yuan. Namun tiba-tiba Buran tidak mau menandatangani akte penyerahan dan menjelaskan kalau kepala Buddha milik Kana Kaido banyak cacatnya dan itu palsu. Buran menunjukkan kepala Buddha yang dia temukan di Gunung Keong itu yang asli. Lalu Buran menyerang Huang sebagai ketua Plum Blossom Five kalau Huang banyak memverifikasi barang palsu. Begitu juga kepala Buddha yang sekarang ini yang akan diserahkan karena juga palsu. Kalau nggak bisa mimpin, silakan saja meninggalkan Plum Blossom Five dan menyerahkan jabatan ketua paguyuban kepada Buran. Ini Buran licik apa cerdas ini ya. Tiba-tiba Yuan datang dan bilang kalau kepala Buddha yang Buran bawa bukan milik Wu Zetian, itu milik dinasti Tang dan umpan dari Xu Huoye. Namun Buran bilang bahwa itu asli. Kemudian Yuan menjelaskan kalau dia juga punya kepala Buddha yang lain. Namun dengan sombongnya Buran menyuruh keamanan untuk mengusir Yuan. Kemudian Yan Yan datang membawa kepala Buddha. Buran nampak kaget karena Yuan beneran punya kepala Buddha yang lain. Syukurin loh. Lalu Yuan menjelaskan kalau kakeknya menemukan kepala Buddha asli Jepang dan Lau Chafeng menginginkannya. Namun kakeknya itu melindunginya dan Xu Heping menjaganya dan menyembunyikannya selama 20 tahun. Lalu kepala Buddha yang Kana bawa merujuk kepada biksu Baoze dari dinasti utara. Yuan mendekat kepada kepala Buddha milik Kana. Tiba-tiba saja Yuan mengambil palu dari tas miliknya dan memukul kepala Buddha yang merupakan harta karun yang sangat berharga. Semua orang jelas terkejut, namun pukulannya membuat keajaiban. Cangkang palsu yang selama ini menutupi wajah kepala Buddha yang asli runtuh dan muncul wajah kepala Buddha yang asli yang terbuat dari giok cerah kuno yang sangat langka. Semua orang jelas terkejut karena itu penemuan yang selama 50 tahun sudah dirahasiakan. Huang dan Buron terlihat kecewa. Dan Yuan merasa sangat bahagia karena dia berhasil mengangkat harkat dan martabat keluarganya selama ini yang dianggap pengkhianat bangsa. Dan ternyata flashback sebelumnya Yuan sudah membaca surat yang ayahnya tinggalkan untuk dirinya. Ayahnya bilang kalau kakeknya memang sengaja memalsukan kepala Buddha yang asli dan menyerahkannya kepada Guido. Dan Lao Cheng percaya bahwa ada kepala Buddha yang asli dan yang diserahkan kepada Guido ini palsu. Dan selama ini ayahnya sengaja menjauhi Yuan agar dia tidak memikul beban yang menjadi kewajiban Xu Heping. Keluarga Xu Yuan kini mendapatkan kehormatannya kembali dan film pun selesai. Sedikit pesan moral dari film ini, hampir dipastikan semua orang tua pasti akan menyayangi anaknya dan mati-matian melakukan apapun. Walaupun sebagai anak seringkali tidak tahu begitu besar pengorbanan orang tua, dan yang menyedihkan dan sebagai anak akan tahu betapa orang tua begitu menyayangi kita setelah mereka tiada. Maka dari itu sayangi orang tuamu dengan minum Yakult setiap hari. Adios.